mutandis itu apa maksud? Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Permohonan nomor 50. Tolong disampaikan apa saja yang diperbaiki dan di halaman berapa, Pak Refli ya? Iya, terima Silakan. kasih Yang Mulia Profesor Salistra, Dr. Adis Kadir dan Dr. Ridwan Mansur. Permohonan yang kami perbaiki ini cukup banyak signifikan perubahannya. Ya. Jadi kalau tadi 46 paragraf sekarang menjadi 92 paragraf. Gara-gara Yang Mulia memberikan banyak nasihat, jadi kami ikuti nasihat tersebut. Ya. Kemudian dalam bagian awal ya, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini diajukan oleh pemohon pertama Dr. T. Fauziah Tiasuma, pemohon kedua Dr. KRMT Roy Suryono Todi Projo. Itu kemarin nggak berubah ya pemohonnya ya? Ya, tidak Dilanjutkan berubah. saja Pak Refli. Pemohon ketiga Dr. Ismon Hasiholan. Urutan Yang Mulia, penegasan saja. Silakan. Kemudian soal kewenangan Mahkamah Konstitusi kami tambahkan soal PMK nomor 7 tahun 2025 sebagaimana dinasihatkan Yang Mulia pada sidang pendahuluan kemarin. Oke, di halaman 4. Nah, ya, di halaman 4. Kemudian kedudukan hukum legal standing pemohon kami berusaha mengkaitkan apa yang dialami oleh prinsipal. Kami sertakan bukti Jokowi's White Paper, buku karya mereka, dan juga kami sertakan penetapan mereka sebagai tersangka dan uraian-uraian yang menjelaskan kerugian konstitusional yang mereka alami, yang bukan hanya potensial tapi juga faktual akibat adanya pasal-pasal yang dimohonkan, karena secara nyata dan faktual mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan. Itu Yang Mulia. Ya. Sementara pasal-pasal yang kami mohonkan itu Yang Mulia, ada pengurangan dan ada penambahan. Jadi pengurangannya itu, penambahannya dulu ya. Penambahannya itu kami sertakan jungto-jungtonya. Misalnya pasal Undang-Undang ITE itu sanksi pidananya ada di pasal lain, kami tambahkan. Tapi esensinya sama. Kemudian yang kami kurangi adalah pasal 32 ayat 2. Itu tidak kami masukkan karena ternyata tidak masuk dalam penersangkaan. Dan kemudian kami juga masukkan pasal baru 243 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Itu terkait dengan ujaran kebencian. Jadi pasal 622 huruf R itu menghapuskan pasal 28 ayat 2. Tapi kami tetap tandem karena argumentasinya kurang lebih sama dan kemudian masih dipakai dalam panggilan terakhir oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami tandemkan 28 dan kemudian kalau dia digantikan dengan pasal 243 ayat 1 tersebut. Itu mengenai yang dimohonkan. Kemudian mengenai pokok-pokok permohonan kami menambahkan satu batu uji yaitu tentang negara hukum pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian kami uraikan secara lebih banyak hal-hal yang perlu dan penting untuk diuraikan. Dan ini berada dalam, termasuk juga kami misalnya tambahkan bahwa kecenderungan defamation atau pencemaran nama baik itu dihapuskan di negara-negara lain sebagaimana pernah disampaikan di sidang ini juga. Dan di dalam pokok permohonan itu kami berangkat dari paradigma begini Yang Mulia. Mungkin secara ini yang kami inginkan itu adalah sesungguhnya bagaimana kalau kerja-kerja publik itu tidak bisa dikriminalkan sepanjang dia itu memang untuk dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Makanya rumusan-rumusan yang kami rumuskan misalnya terhadap akademisi, peneliti atau aktivis, karena prinsipal ini masuk dalam ketiga kategori itu. Mereka akademisi tapi juga mereka juga peneliti, tapi mereka juga aktivis. Jadi kita katakan yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain. Baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Itu inti dari perbaikan permohonan kami yang sangat fundamental. Itu untuk pasal-pasal defamation. Tapi untuk pasal-pasal yang terkait dengan misalnya teknis processing di dalam image processing misalnya, di mana pasal 32
dan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu dikenakan kepada RRT juga, kami mengatakan itu tidak boleh seharusnya digunakan pasal tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang memang dimaksudkan untuk melakukan kajian, penelitian, dan demi kepentingan publik serta dilakukan dengan niat yang baik. Begitu Yang Mulia. Oke. Jadi, ya. Sudah selesai? Ya, intinya adalah sebenarnya walaupun kami tidak masukkan di masa depan, kami menginginkan yang namanya kerja-kerja publik atau public affairs itu tidak lagi bisa dipidanakan. Kalaupun ada, ya mereka silakan tuntut secara perdata. Jadi tidak ada lagi orang yang kemudian mengalami ketakutan hukum, chilling effect, gara-gara setiap saat harus melakukan self censorship karena apa? Jangan-jangan omongan saya akan diadukan, akan dipidanakan dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Oke, lanjut ke petitum. Ya, petitumnya agak panjang. Saya akan singkat ya. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 3. Menyatakan pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai, terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 4. Menyatakan pasal 433 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 5. Menyatakan pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti, atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian, atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik, public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana penjara sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 6. Menyatakan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi,
Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, Jungto pasal 45 ayat 4 itu ancaman pidananya 2 tahun yang mulia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai terhadap akademisi, peneliti atau aktivis yang menyampaikan pendapat, kritik, masukan, pernyataan, hasil penelitian atau yang sejenisnya terhadap tindakan atau perilaku atau keputusan pejabat negara yang sudah menjadi ranah publik dalam kurung public domain, baik yang masih menjabat maupun yang telah purna tugas, tidak dapat dipidana sepanjang disampaikan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 7. Menyatakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, Jungto pasal 45 ayat 2 yang mulia, ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian ada juga Jungto pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, yang baru ini, penggantinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai, tidak dapat digunakan dalam rezim tindak pidana pencemaran nama baik dan atau tindak pidana fitnah karena substansinya mengatur tentang permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik, karena faktanya digunakan dalam pencemaran nama baik pasal ini. Kemudian 8, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, Jungto pasal 48 ayat 1 yang mulia, yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik. 9. Menyatakan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, Jungto pasal 51 ayat 1 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap kegiatan rekonstruksi, simulasi, penandaan atau pengujian data elektronik yang dilakukan dalam rangka penelitian atau verifikasi ilmiah sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk kepentingan publik. Ini yang dilakukan oleh prinsipal. Sebelum memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Jadi sidang kita hari ini pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan sudah didengar, dan dengan ini kami nyatakan bahwa perbaikan permohonan ini kami terima dalam pengertian kami bertiga nanti akan menyampaikan ini di dalam rapat permusyawaratan hakim untuk kedua permohonan ini. Nanti
RPH lah yang akan memutuskan bagaimana ini permohonan ini, diputus langsung atau dibawa ke pleno terlebih dahulu. Itu di antara alternatifnya. Bisa saja nanti dilihat lebih jauh, ini ada yang memenuhi syarat atau tidak, syarat formil misalnya, ini memiliki legal standing atau tidak, dan itu akan dibahas di rapat permusyawaratan hakim. Apapun hasilnya nanti, kami Mahkamah akan memberitahu kepada para pemohon perkembangannya di Mahkamah. Sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti untuk permohonan nomor 47 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P34. Betul? Betul yang mulia. Betul, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan disahkan. Pemohon nomor 50 menyerahkan bukti P1 sampai dengan P5. Betul ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan untuk kedua permohonan ini dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.